Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi kita di live hari ini. Buat yang beberapa hari ini sudah follow kita, terima kasih. Udah beberapa teman juga yang sudah mahar amulet, terima kasih. Banyak yang langsung DM, ya message, kita ngobrol-ngobrol. Banyak juga yang cerita permasalahannya nih. Nah, kali ini memang saya mau bahas yang berbeda ya. Hubungannya antara mantra, amulet, dan kehidupan. Jadi saya punya ide membahas ini karena kemarin-kemarin tuh ada beberapa cerita. Nah, beberapa cerita itu sebenarnya cukup menarik dan ini sering terjadi. Memang nggak cuma di Indonesia cerita ini terjadi. Jadi pengalaman yang di-sharing oleh teman-teman ini terjadi juga di mancanegara, nggak cuma di Indonesia. Misalnya teman-teman punya usaha nih perdagangan, teman-teman punya usaha perdagangan, tiba-tiba customer yang biasa belanja tuh ngontek teman-teman gitu, bilang, Pak atau Bu gitu ya, saya sudah lama nih ngelihat tokonya tutup gitu, atau saya udah lama mau belanja tapi saya nggak ngeliat tokonya gitu. Itu kejadian sering banget. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan hal ini. Nah, ini nggak cuma terjadi di Indonesia. Jadi praktek-praktek spiritual yang mengganggu usaha seseorang itu sering terjadi juga di luar negeri gitu. Bahkan di Thailand juga punya satu ilmu yang seperti ini ya. Seperti di Malaysia juga ada. Nah, karena customer saya kan nggak cuma dari Indonesia ya. Jadi ada dari luar, dari Malaysia segala. Mereka juga cerita, saya mengalami hal yang serupa. Saya pikir, loh, ini mirip kayak di Indonesia kasusnya ya. Nah, memang sebenarnya model-model seperti ini adalah ciri khas spiritual, supranatural, atau magis, apapun itulah sebut namanya, dari Asia Tenggara. Karena banyak sekali orang yang mempraktekkan hal-hal seperti ini karena kan mereka tuh gagal bersaing. Karena mereka gagal bersaing, jadinya mereka mempraktekkan hal-hal seperti ini mengganggu usaha kita. Entah itu tokonya ditutup supaya nggak kelihatan sama customer, ataupun dibikin supaya sepi gitu dengan melemparkan tanah-tanah tertentu gitu ya. Itu sering banget. Nah, sebenarnya elemen-elemen seperti tanah, misalnya nih contoh nih ya, contohnya kan ada yang kayak misalnya dibikin usahanya sepi dengan melempar kayak tanah kuburan gitu ya. Itu kan kayak gitu sering banget kita temui gitu ya. Nah, ini tuh sebenarnya banyak terjadi dan kita nggak bisa salahin tanahnya gitu. Sebenarnya kayak tanah kuburan yang dipakai sama mereka itu untuk ngeganggu orang lain, sebenarnya itu kan netral gitu. Itu tanah netral. Nah, hal-hal seperti ini tuh bisa dipakai untuk positif maupun negatif. Bahkan di Thailand sendiri ada jenis-jenis amulet tertentu yang menggunakan material seperti itu, tapi dengan tujuan yang berbeda. Misalnya di Indonesia nih, orang punya niat ganggu usaha kamu gitu ya. Dia suka tebarin aneh-aneh tuh di depan rumah gitu. Misalnya tebar tanah kuburan gitu. Nah, ini bukan salah tanahnya, tapi salah orang yang menggunakannya. Karena tanah itu netral gitu. Dan memang pada harusnya tanah itu kan ada di lokasinya di kuburan gitu. Nah, ini adalah kesalahan dari orang yang punya niat jahat. Nah, di Thailand sendiri penggunaannya ini bisa penggunaan tanah ini karena dia netral itu bisa digunakan untuk hal positif juga. Jadi jangan heran di beberapa jenis amulet ada material yang seperti itu, tapi memang semua kembali ke masternya, tergantung siapa master yang mengolahnya dan intensi atau tujuan penggunaannya. Nah, beberapa gangguan-gangguan ini tuh susah untuk di handle karena sudah terlalu lama gitu ya. Kayak kemarin ada customer saya cerita dia tuh tokonya nggak kelihatan kata customer lamanya gitu. Nah, terus udah gitu saya bilang, nah kalau kayak begini, ini biasanya prosesnya panjang gitu. Dan untuk menjaga dirinya, untuk menjaga keluarga juga saya merekomendasikan jenis-jenis amulet tertentu. Misalnya ada loket luang puhong seperti yang saya pakai ini. Nah, luang puhong itu sendiri memiliki fungsi yang lengkap loketnya ya. Nah, di sini di sekeliling image luang puhongnya ada yantra-yantra untuk perlindungan. Nah, tapi di belakangnya juga banyak material. Ada Dewa Brahma. Ya, Dewa Brahma itu kan mengabulkan doa harapan. Banyak sekali orang yang berdoa ke Dewa Brahma itu justru untuk memajukan usahanya. Saya punya kenalan, dia dagang di salah satu toko ya. Di salah satu toko di pasar lah. Saya nggak mau sebut pasar mana. Dia dari satu toko sampai bisa punya cabang lagi. Jadi beberapa toko lah gitu intinya. Nah, itu tuh dia memang sembahyang luang puhong sama Dewa Brahma. Nah, ini kan udah satu set gitu ya enaknya. Jadi udah ada luang puhongnya ada, Dewa Brahmanya pun ada gitu. Dan kalau teman-teman perhatiin nama luang puhong sendiri, namanya itu kan adalah Luang Puhong Prompanyo yang sosoknya ada di belakang saya. Beliau adalah guru utama saya, yang mana saya kalau doa wish pun ke beliau. Sejauh ini sudah 10 tahun lebih ya, saya doa ke Luang Puhong, baca
katanya atau mantranya itu banyak sekali terbantu ya. Nah, saya udah masukin juga amuletnya itu ke keranjang kuning kalau teman-teman mau lihat. Nah, tapi bukan yang loket ini ya, karena tadi belum diposting untuk loketnya. Tapi saya ada amulet Luang Puhong juga yang buat bisnis kalau teman-teman mau, yaitu amulet Sit and Get Rich. Nah, posenya persis seperti Luang Puhong yang di belakang ini gitu. Nah, seperti di background ini. Nah, asal usulnya sangat menarik. Jadi dulu Luang Puhong itu waktu mau difoto, Luang Puhong itu adalah sosok yang peduli sama kita sebagai murid-muridnya. Tapi dengan syarat kita itu harus menjalani 5 sila, 5 latihan kemoralan. Apa sih 5 latihan moral itu? Yang pertama adalah menghindari hilangnya nyawa makhluk hidup. Jadi kita jangan berbuat seperti, kalau saya ngomong-ngomong nggak enak nih, takutnya kena sensor. Pokoknya kita jangan terlibat dalam menghilangkan nyawa makhluk hidup gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah tidak mengambil apa yang tidak diberikan. Jadi kita tidak boleh mencuri milik orang lain ya. Jadi kalau kita mau sesuatu, kita pinjam dulu sama orangnya. Kita mau pinjam, minta izin gitu. Nah, yang ketiga adalah terkait asusila, apalagi dengan pasangan orang lain. Nah, itu akan sangat berbuah karma buruk yang makin susah ditolong gitu. Bahkan oleh guru siapapun nggak bisa ditolong gitu. Kalau emang sama Luang Puhong aja udah berat gitu, apalagi sama guru-guru yang lain gitu. Nah, yang keempat adalah menipu. Nah, menipu ini kan merugikan orang lain. Ini adalah sesuatu yang dilarang kalau kita mau pakai amulet Luang Puhong. Ada 4 udah tuh ya. Menghilangkan nyawa, mengambil yang tidak diberikan atau mencuri, asusila, apalagi sama pasangan orang. Yang keempat itu menipu ya, atau mengatakan yang tidak benar seperti fitnah yang akhirnya menyakiti orang lain. Yang kelima itu no alkohol, ya itu nggak boleh kalau Luang Puhong. Kenapa? Karena Luang Puhong mengatakan amulet beliau itu didampingi oleh banyak guru atau dewa, yang mana guru atau dewa itu menyukai aroma orang-orang yang melatih kemoralan. Jadi di mana ada amulet Luang Puhong, yang orang yang pakai ini para dewa atau guru Luang Puhong yang jumlahnya lebih dari 500 tahu gitu. Karena blessing yang diberikan Luang Puhong itu ibaratnya udah ketahuan sampai ke alam yang lebih tinggi gitu. Udah tahu nih, oh ini pakai amulet Luang Puhong. Tetapi kalau perilaku kita tidak menjaga kemoralan yang 5 tadi, itu akan susah ditolong karena karmanya semakin berat. Kita tuh makin decline, turun kitanya loh, bukan amuletnya, kita yang menyebab kehidupan kita jadi turun. Nah, makanya Luang Puhong karena peduli sama kita, karena sayang sama kita dikasih tahu kalau kamu mau mendapatkan manfaat, kamu harus praktekin ini gitu loh, 5 hal tadi, baru nanti amulet Luang Puhong akan bisa bantu kamu. Nah, posisi duduk ini ya, jadi waktu itu Luang Puhong itu kan sedang duduk mau difoto nih sama fotografer, tapi posisinya selalu tangannya seperti ini. Teman-teman lihat kan, nah, tangannya ditungkap depan perut ya, di depan kaki gitu. Nah, sampai fotografer, para murid bertanya, setiap kali mau difoto tangan Luang Puhong selalu seperti itu, seperti di amulet ini. Ini dari elephant bone lo bikinnya, ntar saya jelasin maknanya. Nah, jadi ketika Luang Puhong ditanya, kenapa tangannya selalu seperti ini? Jadi gini kan, kiri kanan kan. Kata Luang Puhong, ini tujuannya adalah supaya untuk mengumpulkan aset. Supaya apa tujuannya? Karena Luang Puhong itu peduli sama kehidupan kita. Beliau tahu di masa depan kehidupan orang itu akan semakin susah, ya semakin sulit. Jadinya beliau dengan posisi seperti itu tujuannya mengumpulkan berkah, mengumpulkan rezeki supaya para muridnya nanti hidupnya nggak susah. Apalagi dan terbukti kan, yang Luang Puhong sudah khawatirkan dari jauh-jauh hari ini dibuat posisi seperti ini, posisi Luang Puhong ini, ya itu terjadi pada tahun 2003 loh, ya 2546, ya kurangin 543 ya 25, sekitar 2003. Nah, sekarang 2025, yang mana 20 tahun visi Luang Puhong itu sudah terjadi, dan kita lihat sekarang pekerjaan susah gitu ya. Nah, itulah yang menyebabkan Luang Puhong itu ya posisi begini mengumpulkan aset, mengumpulkan berkah supaya para muridnya yang pakai amulet beliau itu tidak berkekurangan. Entah gimana caranya kita nggak tahu, karena masing-masing orang ada perjalanannya gitu. Kita nggak usah pusing ini tuh, yang penting kita lakukan yang terbaik aja. Lakukan terbaik, kita ikutin ajarannya, praktekin, sama baca katanya yang rajin. Ada pertanyaan, kok tenang aja. Ini ada pertanyaan nih, kalau agama lain boleh pakai nggak? Kalau dari point of view amulet dan spiritual itu nggak ada mengkotak-kotakan, jadi siapapun boleh pakai. Siapapun itu ya, kalau dia itu bermoral baik, Luang Puhong pasti bantu gitu, karena kita nggak dicap berdasarkan kepercayaan kita gitu. Karena yang namanya truth itu the ultimate truth ya, kebenaran sejati itu hanya ada satu, yang mana itu kemoralan gitu ya. Nah, itu nggak
Itu mau kita mau percaya apapun nggak masalah gitu. Nah, saya nangkepin dulu ya beberapa pertanyaan. So, tadi ada yang kelewat soalnya, sebentar ya. Belum nemu lagi. Ini ada pertanyaan nih. Kalau kayak kita mau tahu amulet itu spirit atau enggak, gimana caranya itu nanti. Saya mau bahas Luang Puhong dulu ya. Jadi kembali lagi ke masalah yang tadi ya. Jadi dengan posisi seperti ini, Luang Puhong mengharapkan kita para muridnya yang benar-benar mempraktekkan ajaran beliau. Ya, beliau tuh penuh cinta kasih banget sampai mikirin kita siapa lagi, bahkan sanak keluarga kita aja belum tentu mikirin kita gitu. Beliau itu sosok guru, makanya buat saya pribadi beliau tuh udah lebih dari sosok guru. Meskipun beliau kini sudah tiada, tapi bantuannya masih terasa. Kok bisa begitu? Ya karena beliau adalah sosok bodhisatwa. Udah bukan lagi manusia biasa. Kalau teman-teman mau tahu, bodhisatwa itu artinya adalah sosok yang secara batin itu sudah memiliki tingkat kebijaksanaan tertentu, tapi punya kelebihan tertentu. Misalnya apa? Kelebihan cinta kasih. Ya, cinta kasih ini kepedulian pada makhluk-makhluk lain gitu. Mau itu yang mungkin kita nih kelakuannya masih belum bener gitu, tapi beliau masih ada peduli. Kenapa? Karena beliau tahu di balik kelakuan kita yang belum lurus, yang belum bener itu, kita masih punya potensi untuk diperbaiki. Kita hanya belum paham aja gitu kalau perbuatan kita salah. Kadang kita kan seiring berjalannya waktu, kita itu baru sadar gitu kan. Nah, makanya ada istilah tobat, ya kan. Jadi beliau itu memberikan kesempatan bagi kita untuk mengimprove. Nah, biasanya orang itu baru bisa improve kehidupan spiritualnya atau kedewasaannya setelah kehidupan itu mapan. Nah, kalau nggak mapan, boro-boro dia tuh jadi bijak. Kebanyakan jadi hilaf, ya nggak, bener nggak? Kalau orang nggak mapan kehidupannya, buat makan aja susah, ya jarang yang jadi bijak. Ya kebanyakan jadi hilaf. Nah, makanya dibuat amulet rezeki, terutama edisi yang sit and get rich. Sit and get rich, bahasa Inggris. Sit itu duduk, get rich itu menjadi kaya, menjadi makmur. Bukan berarti duduk kayak nggak kerja, nggak ada yang nyuruh berhenti kerja. Amulet itu tujuannya bantu orang yang usaha, yang kerja gitu. Bukan kita justru duduk diem gitu. Jadi banyak orang yang salah kaprah ketika mereka itu mikir, kalau misalnya gitu, kalau misalnya emang bisa datangin itu rezeki, nggak usah kerja gitu. Nah, ini mindset yang salah. Nah, ini kembali ke pembahasan awal tadi soal yang orang-orang ngerjain usaha gitu ya. Orang itu kebanyakan fokus sama usaha orang lain. Ketika dia maju, ngiri gitu, sirik gitu kan. Nah, inilah yang bikin dia itu justru sebenarnya nggak bisa ngembangin usaha dia sendiri gitu. Itu yang bikin dia nggak berkembang. Nah, kebiasaan seperti inilah yang maunya instan, ya mau begitu lihat orang lain berhasil, maunya dihasil itunya, tapi dia nggak ngeliat perjuangannya gitu. Nah, ini yang kebiasaan instan ini yang nggak bagus, yang bikin mereka itu berpikir kalau pakai amulet itu wah instan nih, kalau gitu pakai ini nggak usah kerja juga bisa, kalau nggak kerja mana bisa dapat rezeki. Ya emang betul nggak bisa, makanya amulet itu dibuat untuk orang yang rajin kerja, rajin usaha, tapi sering mengalami kendalanya apa ya, entah itu orang di kantornya yang jahat, atau politik kantor, atau misalnya dia nggak hoki ya, karena nggak hoki ini banyak faktor loh. Banyak nggak hoki itu bisa karena bawaan dari lingkungannya atau dari dianya sendiri. Nah, itu banyak. Langsung pakai iya, tapi ada katanya seperti saya bilang, nanti saya bahas ya, karena kan topik hari ini itu adalah kata atau mantra, amulet, dan kehidupan. Tadi adalah bahas soal orang yang usaha digangguin gitu ya. Nah, salah satunya adalah untuk perlindungan itu biasa saya itu rekomendasi buat customer pakai amulet Luang Puhong seperti loket ini. Memang loket ini lebih premium ya, nilainya lebih premium karena material di dalamnya banyak. Ada salika itu buat kita ngomong. Ketika ngomong gitu, bisnis lancar gitu. Karena kan kalau misalnya kita ngomong, orang itu butuh kepercayaan, orang itu butuh kayak gue serak sama dia. Kalau misalnya gue nggak feel juga, gue nggak mau nih bisnis sama dia kan gitu. Nah, salika itu gunanya seperti itu karena salika itu menggambarkan burung surgawi yang suaranya indah. Jadi ketika kita ngomong sama orang, masuk tuh ke dalam diri dia, dipercaya. Tapi kita nggak boleh menyalahgunakan. Kalau kita menyalahgunakan, dia jatuh gitu loh. Makanya kembali ke standar moral ya, digunakan hanya untuk kebaikan, untuk perkembangan diri kita. Nah, kembali ke topik yang tadi, ketika kita sekarang ini berkejadian orang usaha dikerjain gitu, dimana saya rekomendasi pakai loket Luang Puhong ya, karena di sini ada
Luang Puhong, dan ada Dewa Brahma di belakangnya. Dewa Brahma yang tadi saya bilang mengembangkan usahanya untuk rezekinya gitu. Nah, kesempatan itu saya udah menjadi saksi beberapa orang yang berdoa ke Dewa Brahma ya. Nah, Luang Puhong sendiri namanya Luang Puhong Prompanyo. Prom itu Brahma ya, atau Brahma logat Thailand. Jadi Brahma, Proma di Thailand bilangnya begitu. Sama seperti kayak kita perhatiin gunung di Indonesia. Gunung ya, tempat bersemayam Dewa Brahma pada zaman dahulu. Namanya gunung apa tau nggak? Bromo ya. Bromo, Prom, sama kan bunyinya. Nah, Prompanyo gitu ya. Nah, terus udah gitu Proma ya kan, Brahma, Bromo, sama kan? Nah, itu adalah makanya Gunung Bromo itu dipercaya sebagai kediaman para dewa zaman dulu gitu ya. Sekarang jadi objek wisata. Nah, Dewa Brahma itu dewa yang bermurah hati untuk membantu mengabulkan. Makanya orang yang memakai amulet loket Luang Puhong ini, ada Dewa Brahma, ada Salika, mendapatkan support yang penuh gitu. Karena apa? Karena untuk pertama, untuk ngomong gitu udah ada Salikanya. Untuk wish doa udah ada Dewa Brahma. Ada Luang Puhong juga yang bantu ngarahin kehidupannya, yang bukain jalannya. Tinggal kita prakteknya aja yang bener gitu. Nah, untuk yang tadi ngajak-ngajakin, saya saranin memang pakai loket Luang Puhong seperti ini. Saya ada 2 varian, yang ini satu warnanya, satu lagi kuning ya. Saya mesti ambil dulu. Nah, terus kaitannya adalah apa? Ketika kita mau mulai usaha itu, kita harus punya perlindungan dulu, benteng dulu. Karena ada aja orang-orang sirik seperti tadi. Nah, selain itu ada juga mantra-mantra. Mantra ini ya banyak orang salah paham. Orang itu selalu menganggap mantra itu negatif, mantra itu serem gitu, mantra itu mistis. Enggak, mantra itu tergantung. Karena di Indonesia banyak praktek-praktek yang namanya itu seperti perdukunan yang tujuannya untuk negatif. Itu yang bikin mantra itu seolah-olah sesuatu yang mistik, berbahaya. Banyak loh mantra-mantra tuh yang bagus, yang justru bisa ngebukain jalan kita. Contohnya nih ya, saya pinjam istilah dari saudara kita umat Hindu ya, mohon izin. Jadi misalnya di mantra Hindu itu ada namanya mantra Dewa Ganesha. Dewa Ganesha itu mantranya untuk melancarkan rintangan. Ada lagi yang Om Burbua Swaha, saya lupa namanya, Gayatri, mantra Gayatri. Nah, itu adalah mantra cahaya gitu, untuk memberikan penerangan ke kehidupan. Kenapa penerangan? Karena seringkali kita itu tersesat. Kita salah memilih, kita bikin keputusan salah, kita milih orang, milih pasangan salah. Nah, itu kan adalah kegelapan gitu, yang bikin kita tuh nggak bisa mendapatkan insight. Kita bikin keputusan salah aja gitu, karena kita udah keburu nafsu di depan mata. Makanya ada pentingnya kita tuh mempraktekkan mantra yang suci ya, bukan mantra-mantra yang magis, yang negatif. Mantra itu juga sama, di dunia ini ada yang terang, ada yang gelap, ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan. Ya, selalu ada 2 yin yang ya. Jadi mantranya maksudnya kita praktekkan. Seringkali saya akan berbagi pengalaman dari pembaca mantra ya. Seringkali ketika kita prakteknya rutin, rajin, itu kita membangun bonding ya dengan semesta, membangun hubungan dalam semesta, hubungan spiritual, yang mana itu dampaknya adalah kadang-kadang kita lagi baca, kita lagi praktek, itu tuh kayak ada insight, kayak ada kayak ada, oh, gue harus ngelakuin ini deh, kayak jadi tahu apa yang harus dilakukan next gitu. Kadang-kadang kita mikir kan, gue mesti ngapain ya. Sering kan ada kayak gitu, itu namanya buntu kan. Tapi kadang-kadang kita kalau kita praktek tanpa kita mikir gimana pun gitu, kadang-kadang kita lagi praktek tiba-tiba muncul lagi idenya sendiri. Nah, itulah yang sering saya alami. Dan ketika ngikutin ide seperti itu, hasilnya justru positif gitu, dibanding rencana kadang-kadang yang saya disusun matang, hasilnya nggak sesuai sama yang ada di pikiran gitu. Nah, di sini kadang-kadang kita butuh ketenangan. Dan ketika kita praktek mantra yang suci, pikiran kita menjadi damai, menjadi tenang. Itu yang akan membukakan. Kenapa kita itu butuh ketenangan? Kita itu seringkali kita ngoyong, pengen sesuatu begitu fokusnya, ngotot gitu ya. Tapi malah makin jauh, makin gak dapet. Ya karena itu dia. Tapi giliran kita mau nyari ide, misalnya ini mau nyari ide. Kamu kerja di bidang seni, gue mau cari ide nih, mau nulis tentang apa ya, mau gambar tentang apa ya, mau lukis tentang apa ya, itu nyari ide nggak ketemu-temu. Tapi ketika kamu lagi bengong di WC gitu ya, terus tiba-tiba pikir, oh iya kenapa gue nggak gambar ini, oh iya kenapa gue nggak nulis ini. Nah, ketenangan itu penting, tapi akan lebih penting lagi kalau kamu bisa mempraktekkan
mantra-mantra yang suci tadi. Makanya mantra yang banyak orang pikir itu nggak semua itu konotasinya negatif. Ada mantra-mantra yang holy, yang suci, ya, yang itu justru bisa membawa kamu jalan baru, yang bisa membukakan dan melancarkan dari rintangan. Nah, di dalam Buddhist Thai itu perpaduan. Jadi di sana itu sudah ada merger kultur ya antara Buddhism sama Hinduism. Jadi disebutnya Thai Buddhist. Karena di sana itu kultur Buddhis sama Hindunya itu udah mix. Kalau teman-teman ke wihara di sana, seringkali juga ditemui dewa-dewa Hindu gitu ya. Itu udah nggak heran lagi. Karena emang sejak zaman dulu pun di Indonesia, kalau teman-teman tahu, kalau teman-teman perhatiin itu Hindu dan Buddha itu selalu berdampingan. Nggak lama Buddhis kok yin yang, ya nggak masalah. Kenapa ya memangnya kalau Buddhis yin yang? Hah? Tahu? Itu cuma sekte-sekte aja. Itu kan cuma aliran-aliran, pada ininya, pada hakikatnya kan semua sama. Ya selalu ada baik, ada buruk, ada gelap, ada terang, ya kan? Ada karma yang baik, ada karma yang buruk. Itu cuma dua sisi. Gitu. Kamu kalau masih berpikir seperti itu kamu masih terjebak sama yang namanya dualisme gitu loh. Ya, dualisme gitu. Oh ya, mantap. Ampun bang, sip. Saya nggak lanjutin lagi dah. Percuma ngeladeninnya soalnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, selain itu ada juga yang untuk melindungi dari energi-energi negatif. Misalnya di dalam kalau teman-teman tahu nih, misalnya teman-teman itu lihat di dalam Buddhis, kalau teman-teman pergi ke Thailand, itu kan di bandara yang Suwarna Bumi itu ada Tawesuan ya, ada Tawesu atau raja daripada dewa dari alam Catu Maharajika, yaitu ini Tawesuan ya, Tawesuan. Kalau teman-teman lihat di bandara Suwarna Bumi itu ada rupang yaksa besar. Kalau di dalam Buddhis, beliau adalah Tawesuan ya, atau Waisrawana, baik itu dalam Theravada Thailand maupun di Mahayana ada Waisrawana. Tapi di dalam Hindu disebut beliau itu Kubera ya. Jadi ada masing-masing ada namanya. Kalau kita telusuri itu harus sampai akarnya ya. Jadi kita harus tahu. Jadi nggak terjebak sama istilah yang ini aliran ini gini, aliran ini gitu. Kita harus pelajari gitu. Jadi kita harus tahu misalnya kalau Tawesuan itu di dalam Buddhis itu disebut ini, di dalam Hindu itu disebut ini. Nah terus warnanya juga ada beberapa varian. Ini tinggal 3 ya Tawesuan. Warna hijau, kuning, dan ungu. Ya, ini saya dapatkan dari sebuah kuil ya. Yang mana kuil ini itu dulunya itu ada rupang Tawesuan usia udah ratusan tahun. Kalau per tahun ini kurang lebih sekitar 400 tahun. Jadi terendam di dalam sungai. Di dalam sungai itu terendam dan juga setelah sekian lama dimimpiin warganya. Jadi ada dua patung besar yang sudah ratusan tahun itu minta diangkat keluar dari dalam sungai karena dulu itu erosi ya, air daratan kena air erosi. Jadi patung-patung itu tenggelam. Jadi patung Tawesuan dan patung satu lagi itu diangkat untuk naik itu karena melalui mimpi ke warga. Nah, jadi di situ jadi pusat sembahyang Tawesuan. Jadi Tawesuan yang dari itu sangat sakral yang ada dari wihara itu. Makanya saya bawa kemari ke Indonesia ya. Jadi kemarin saya bawa 5 ya atau 6. Sekarang tinggal 3 nih. Memang saya waktu itu sempat posting di Instagram. Jadinya udah keburu sold out beberapa, jadi tinggal 3 aja. Yang warnanya kuning, hijau maupun ungu. Sebenarnya dari sisi warna nggak masalah kok. Mau pakai warna yang manapun, yang penting kan kita doanya. Nah, Tawesuan ini sangat populer kemarin sewaktu COVID 2020. Di Thailand itu banyak master yang bikin amulet Tawesuan. Kenapa? Karena COVID, penyakit itu wabah, itu kan energi negatif. Nah, disitulah para master melihat Tawesuan ini kan raja alam Catu Maharajika ya, dari 4 raja dewa ya, Catu Lokapala. Nah, jadi Tawesuan itu raja para yakha, ya pemimpin para makhluk-makhluk halus. Jadinya untuk mengusir energi yang negatif, hal-hal yang buruk, itu biasa orang pakai amulet Tawesuan. Ya termasuk dianggap itu penyakit itu saat itu adalah hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk. Itu di berbagai wihara tuh banyak yang bikin Tawesuan. Nah, ini adalah salah satu Tawesuan yang menurut saya sangat bagus karena berasal dari wihara tempat Tawesuan ratusan tahun itu berada. Dan bahkan minta diangkatnya aja lewat mimpi. Artinya kan benar-benar ada isinya gitu. Nah, inilah yang saya bawa untuk teman-teman kalau mau mahar ada di Keranjang Kuning. Atau boleh juga DM langsung gitu. Gitu ya. Tadi saya udah bahas yang Tawesuan. Nah, kembali lagi ke yang tadi.
kalau kita bahas bisnis ya, bisnis butuh luang puhong, sit and get rich. Ya, kalau yang baru join nanti boleh video ini akan saya upload di sosmed saya lainnya. Jadi follow aja, oke? Jadi yang ini luang puhong dari elephant bone, ya. Elephant bone tahu dong, saya nggak usah artiin ya. Jadi kenapa? Karena elephant itu adalah simbol kemakmuran, simbol raja-raja gitu. Jadi bahkan di masa lalu, karena kan ini kita bicara soal spiritual dari masa lalu ya, dari masa lalu hingga masa kini, masa depan. Nah, elephant simbol kemakmuran, simbol berkah dari zaman dulu. Bahkan ketika seorang Buddha lahir, itu di dalam mimpi Ratu Mahamaya, mimpinya gajah gitu loh. Karena itulah gajah sebagai simbol kemakmuran, gajah sebagai simbol kejayaan, kebesaran dan berkah gitu. Jadi pilihan. Jadi itu disitulah dibuat dari bahan itu sehingga membawa kemakmuran bagi penggunanya. Dan juga kalau elephant itu kan senjatanya kan ini ya, untuk bisa menembus segala, kalau di hutan itu kan banyak pepohonan gitu ya, itu kan butuh tenaga yang besar kan. Nah, tenaga yang besar itu untuk menerobos segala rintangan itu adalah menggambarkan representasi dari elephant bone gitu loh. Karena seluruh bagian tubuhnya, mau itu yang di luar maupun di dalam, kan yang terkuat kan adalah tulangnya gitu. Ini kan tulang juga kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau teman-teman tadi kayak misalnya ada usahanya yang seperti saya bilang ganggu seperti itu, saya saranin pakai luang puhong. Dan saya sarankan sanak keluarganya ikut chanting juga doa. Kenapa? Karena biasanya energi-energi negatif yang mengenai teman-teman, yang ditujukan untuk ke teman-teman, kalau teman-temannya nggak kena gitu ya, atau meleset karena sebab apapun ya, misalnya teman-teman juga belum pakai amulet tapi ada yang jagain gitu ya. Nah, biasanya yang rentan kena itu adalah sanak keluarga. Jadinya kalau teman-teman sedang menghadapi situasi seperti itu, saya sarankan teman-teman boleh juga menghimbau sanak keluarganya untuk berdoa, untuk lebih. Apalagi kalau teman-teman tahu kata-kata atau mantra perlindungan. Dan di sinilah pembuktian kalau mantra itu juga melindungi, tidak hanya seperti pikiran orang-orang yang mana kata atau mantra itu negatif gitu. Enggak gitu. Kata itu selalu di dunia ini semua tuh selalu ada dua sisi. Seperti koin, dua sisi mata uang. Tadi saya sebut yin yang, ada yang nggak seneng gitu. Ya udahlah, biarin aja urusan dia. Ya. Karena itu selalu ada dua sisi, ada laki-laki, perempuan, siang, malam gitu kan. Ada gelap, ada terang, ada kebaikan, keburukan. Makanya kebaikan nggak pernah ada yang benar-benar tuntas kan ya, karena selalu ada dua sisi gitu. Dualisme selalu. Nah, makanya itu kita perlu praktis yang baik, apalagi kita punya amulet dari guru yang baik seperti luang puhong. Ini kan tadi loket yang abu-abu ya, saya kasih lihat loket yang kuning ya, sebentar ya. Nah, ini tinggal dikit sih sebenarnya. Ini yang kuning. Nah, bohong kuning. Lihat dong, posenya sama kan? Posenya tuh mengumpulkan berkah supaya para murid itu nggak kesusahan, nggak kesulitan. Ya, tapi kan selalu ada effort ya. Jadi kita pakai amulet pun kita ada effortnya ya, baca katanya, jalanin apa yang diajarin sama luang puhong gitu kan. Toh yang penting kan yang diajarin tujuannya buat kebaikan kita, untuk kita juga berkembang jadi lebih baik. Sekarang kita mungkin nggak sempurna nih, banyak kesalahan, banyak kurangnya ya, tapi kan tujuannya itu. Kalau orang bilang supernatural serem gitu kan, ntar minta ini minta itu, ya tergantung kamu dekatnya ke apa dulu, ke dunia yang kayak apa dulu gitu loh. Kalau kamu dekat ikutin luang puhong atau guru yang holy, ya nggak mungkin yang bahaya begitu gitu. Kebanyakan memang di sini itu berhubungan sama yang makhluk-makhluk gitu, jadi makanya ya orang kesannya negatif. Tapi kan nggak semua, ada juga kok yang leluhur yang baik-baik gitu, banyak gitu. Tinggal kamu dekatnya sama yang seperti apa yang kamu di lingkungan kamu dekat seperti apa. Makanya kamu harus lebih selektif dan jangan gampang menyerahkan seluruhnya untuk hal seperti itu gitu. Karena kamu harus bisa lihat ini yang diajarin positif dan negatif gitu. Kalau saya sih pribadi selama ini luang puhong saya mempraktekkan, saya melihat ajarannya semua positif, yang diajarin hal yang baik ya. Nah, itu pengetahuan baru buat saya gitu, buat saya supaya berkembang dari sisi spiritual, nggak hanya mengandalkan textbook. Karena kan kalau buat saya spiritual itu soal expand diri kita, expand pandangan kita gitu, menembus sesuatu yang sifatnya itu dualitas gitu ya. Jadi nggak mau perpatokan satu tapi terkotak-kotak gitu.
misalnya punya pegangan satu nih, udah ini aja, tapi gue terkotak-kotak, ini beda aliran, ini beda aliran. Nggak gitu. Saya mau cari connecting the dots gitu. Jadi titik-titik hubungannya itu apa sebenarnya. Kalau kita bisa pahami itu, kita akan lebih bijak gitu menghadapi perbedaan, bahkan lebih toleran. Kalau buat saya seperti itu, tapi buat orang lain terserah, beda, nggak usah ngikutin juga gitu. Ya, kurang lebih begitu. Tadi ada yang nanya, bentar saya cari dulu ya. Mana ya? Oh, kalau kita mau tahu amulet itu spirit atau enggak, ya kan dari awal udah tahu, ya kan harusnya udah tahu dari awal. Pas mahar kan udah kasih tahu, gitu. Kalau saya sih ya, kalau saya pribadi, ya saya kasih tahu ini spirit, ini enggak gitu. Nah, jadi kan kalau kamu punya pertanyaan seperti itu, berarti kamu dari mahar kamu nggak ngerti apa-apa gitu. Kamu nggak tahu apa yang kamu beli gitu. Kamu nggak tahu apa yang kamu mahar gitu. Nah itu kan, makanya itulah ya sering banyak orang, ya teman-teman tahu deh, nggak usah dibahas. Ya kurang lebih kayak gitu. Makanya dari kemarin-kemarin di video-video sebelumnya saya bilang kan silsilah, ya kembali saya selalu ke basic silsilah, masternya, ya kan, jenisnya yang dia penguasa itu apa, itu harus tahu. Kalau enggak ya kamu udah punya, kamu bingung gitu loh. Kalau saya info kalau ini untuk ini. Makanya biasa customer udah gak pusing lagi gitu, udah tahu, udah di-mention dari awal. Biasa nanya-nanya di DM, di chat gitu kan. Biasa mereka konsul, maka kalau teman-teman mau konsul, mau nanya masih bingung pertama kali gitu, ya langsung aja chat gitu. Karena kan nggak semua orang juga mau di public gitu, mau di umum nanya-nanya kayak gini gitu. Ada sih yang nanya, nggak masalah juga kalau ini. Tapi kalau ada orang yang mau private kayak kemarin yang saya cerita di awal tadi, yang masalah soal tokonya gitu, sebenarnya ini ada banyak cerita sih ya, cuma harus dipilih-pilih juga untuk di-sharing. Kayak ini ya, di HP ini misalnya, di HP yang ini ya, di HP ini. Kalau kadang-kadang kalau mau dikasih screen share juga, ini ada nomor HP-nya, nggak enak. Ini ada dari Malaysia nih, contoh nih ya, saya tutupin gimana ya, nih kan chatnya kan. Nah di galeri saya simpen tuh. Jadi dia pakai amulet long potuat ya. Long potuat itu proteksi ya. Ini ada amulet long potuatnya nih. Yang main-main loh, proteksi itu penting. Orang kadang-kadang mikirnya duit aja, ya kan, rezeki aja. Ya kalau kamu nggak punya rezeki nih, bocor kamu, baik pengeluaran, baik masalah gitu. Kamu juga bohong gitu kan, tongpes juga. Nih, Empot Tuat. Ini memberikan testimoni buat dia gitu ya. Nih, jadi istrinya tuh lagi motong ayam gitu, kena pisau katanya. Tapi nggak luka. Nih, ini cerita nih. Ini chatnya nih ya. Saya kalau posting itu namanya kelihatan. Saya tutupin coba. Kelihatan nggak? Aduh, kok gambar hilang ya? Kayak gitu deh kurang lebih tuh. Ya. Gambar hilang. Nah, jadi Lompok Tuat ini blessing oleh Lompok Kamnuan, salah satu master terbaik dari Samut Songkram. Ya, jadi di Samut Songkram itu ada beberapa master seperti Lompok Mahasurasak, ya, Lompok Kamnuan, ya. Nah, itu adalah nama-nama besar ya. Beliau berdua tuh gurunya adalah guru-guru terhebat di provinsi itu pada masa lalu, seperti Lompok Jaiwat Sadet, itu belajar bikin takrut gitu. Kayak kemarin ada customer yang mahar takrut lokata, takrut 4 elemen bumi ya. Jadi dia dapat rekomendasi dari temennya, dia ngontek saya, dia mahar takrut itu gitu. Karena dia cerita berdasarkan pengalaman temennya yang udah punya takrut itu gitu. Ya buat proteksi diri gitu. Karena kalau kamu misalnya fokusnya nyari uang, tapi kamu bocor, ada masalah, kamu dikerjain orang gitu, ujung-ujungnya ya kamu nggak bisa ngumpulin juga, habis juga tuh duit berobat gitu. Makanya seringkali kita butuhkan amulet yang dari guru-guru yang bisa melindungi dan melancarkan, melindungi dari bahaya. Kalau kamu lagi misalnya pakai amulet nih, belum dapat nih misalnya keberuntungan atau apa, ya berarti kamu lagi dilindungi dulu gitu. Mungkin ada sesuatu kayak kemarin saya cerita, ada orang yang pakai pertama kali, nggak tahu ini dia nggak sadar kalau dia tuh udah dikerjain sama black magic gitu kebetulan. Makanya sakit kepala lah, energi di badannya tuh nggak enak, itu pusing gitu. Nah itu adalah gejala ketika kamu pertama kali pakai gitu, itu gejala kalau kamu tuh lagi dibersihin ya, lagi dibersihin. Apalagi kalau amuletnya yang seperti lompuhong ya kan, lompuhong ini Lompok Tuat, ini loketnya juga lompuhong ya kan, belakangnya dong salika burung 2 sepasang buat negosiasi bisnis takrut emas, ini buat auranya tuh terang gitu. Jadi kan
banyak supportnya dalam satu amulet gitu. Itu makanya lebih premium ini dibanding amulet yang lain gitu. Dan Luang Puhong itu sudah teruji bertahun-tahun, bahkan beliau bilang kalau pakai amulet beliau dan kita jalanin dengan benar gitu apa yang dia ajarkan. Kalau misalnya nggak merasa positif gitu, beliau rela mati 100 kali sehari. Jarang Mas yang bisa ngomong begitu gitu. Itu sudah terkenal. Saya pun pertama kali takjub gitu waktu pertama kali dengar, oh ada ya guru yang bisa ngomong sampai seperti ini. Beliau begitu yakin gitu sama amulet yang beliau bikin. Berarti kan yang saya harus fokus adalah diri saya ya kan. Saya jalannya bener nggak gitu. Saya udah nggak melakukan gurunya, tapi saya melakukan diri saya. Tinggal saya, gue masih kurang ini nih. Kedepannya gue akan coba lebih baik lagi gitu ya. Nah ini dari tadi kan saya udah bahas panjang ya. Teman-teman bisa lihat-lihat tuh di amuletnya di keranjang kuning, di profile kita ada juga sosmed. Jadi teman-teman bisa langsung chat ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nanya dulu, mau misalnya chat dulu ada masalah apa, ya teman-teman chat ini di belakang udah nungguin nih. Chatting udah ada chat 10 chat tuh di desktop. Ntar abis live saya harus balasin satu-satu nih chat. Biasanya ada orang chat dengan cerita yang berbeda-beda. Makanya saya pikir nanti pas lagi live kayak saya akan sedikit-sedikit sharing kira-kira seperti mana yang bisa saya share untuk cerita-ceritanya. Jadi ada wawasan juga buat teman-teman. Nah ini aja saya abis ini mau ngirim nih. Jadi ada customer langganan. Dia itu lagi tadi pesan Jatukam amuletnya yang ini nih. Main saya kan ada live tuh ya, amulet Jatukam manfaatnya apa, kenapa penting zaman sekarang pakai amulet Jatukam. Nah dia ini mahar yang ini nih, ini udah sold out jadinya ya. Ini udah sold out, ntar saya kirim nih habis live ya, dia udah nungguin ya. Biasanya kalau untuk pengiriman teman-teman tenang aja, kita pasti kirim. Mau itu yang pakai transfer maupun yang order di sini. Cuma kadang-kadang kalau memang memungkinkan milih pengiriman pakai JNE gitu, karena ada beberapa tuh yang tutup dekat sini ininya jasa pengirimannya ada yang tutup, makanya saya kadang-kadang jauh muterin untuk nyarinya gitu. Kayak kemarin ordernya masuk sore, jadi telat, dapat notifikasi telat, ordernya masuk sore, saya harus kirim. Hujan lagi kemarin kan, pada aksesnya pada banjir gitu, jadinya ya susah untuk kesananya. Jadi kadang-kadang ya mohon dimaklumi aja gitu. Kurang lebih begitu antara hubungannya mantra itu. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya mantra itu nggak selalu berkonotasi negatif, tergantung kamu praktek mantra apa dulu gitu. Bahkan mantra-mantra juga yang positif bisa bantu kamu malah. Daripada kamu pasrah aja gitu kan, nothing tulus tuh kamu praktekkan, juga isinya bahannya juga pilihan gitu kan. Bahkan nggak cuma mantra, itu di seremoni upacara gitu. Kalau upacara kan tata caranya kan banyak, jadi nggak kayak kita doa sendiri gitu. Jadi dengan adanya bantuan dari amulet yang udah diupacarain, backgroundnya udah kuat, kalau udah ada pondasinya, ditambah kita praktek baca mantra juga. Makanya biasanya saya kasih kata atau mantra pada customer supaya pas mereka bisa praktek juga, karena kan semua dimulai dari diri kita juga. Saya sering banget tuh denger orang minta bilang, tolong doain saya gini-gini, tolong doain saya gini-gini gitu kan. Lah kenapa minta doain sama orang gitu? Mulai dari diri dong gitu. Kenapa lu punya hidup tapi lu minta orang lain bantu hidup lu supaya naik gitu? Kita dikasih mantra, kita praktek. Karena yang pada akhirnya yang akan mengaruh adalah kekuatan samadhi, kekuatan dari fokus kita, kekuatan ketenangan batin kita gitu loh. Ketika kita praktek. Makanya next saya mau bahas bagaimana mempraktekkan pembacaan mantra atau gatha itu supaya efektif, supaya tepat. Tapi nggak di video ini ya. Nanti saya akan bikin video lagi untuk live berikutnya. Jadi teman-teman jangan lupa follow ya, supaya nggak ketinggalan notifikasi buat kalau saya live atau saya posting amulet-amulet baru. Teman-teman bisa lihat TikTok saya, IG maupun sosmed lain, yang mana saya itu ada posting-posting mengenai amulet ini ceritanya itu gini gitu kan. Amulet ini dari master ini gini. Kadang-kadang share testi juga di sosmed gitu. Ini saya nggak boleh ngomong sosmednya ya, karena kemarin saya lagi live, saya ngomong ada notifikasi di sini layar, dapat peringatan. Gimana ya kita pakai platform orang gitu. Kalau lebih gitu deh, teman-teman bisa cek
saya udah pernah posting apa, historinya. Saya tuh udah lama untuk ngejalanin amulet gini dari 2015-an ya. Sebenarnya 2014 sih, ya 2014. Cuma emang official pakai nama Amulet Indo itu dari 2015 gitu. Dan itu saya sering banyak kasus-kasus tuh yang aneh-aneh gitu, yang kalau diomongin sekarang ya kontroversi lah nanti gitu, kurang lebih kayak gitu. Makanya kalau teman-teman mau cerita dulu, mau milih amulet cerita dulu ya silahkan chat aja, atau DM ataupun WA, terserah lah ya. Nah, kurang lebih begitu deh. Saya rasa udah cukup untuk hari ini. Saya akan posting video ini di YouTube ya, supaya teman-teman yang kelewat bisa nonton ulang rekamannya. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kita ketemu lagi di lain kesempatan.